Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar bahasa Gayo. Matai muburel, artinya matanya melotot. Apa itu artinya hantu. Apa konot itu artinya tuyul. Jadi tuyul itu dalam bahasa Gayo artinya apa konot. Terus keredek. Keredek itu ketiak. Kerudik. Kerudik itu jangkrik. Macam-macam jantar di takingan. Jantar pengat. Jantar pengat itu nyayur ikan, tapi kuahnya itu kering. Jantar pengat. Jantar dedah. Dedah itu misalnya depik mata. Depik mata artinya depik yang masih baru, itu disayur pakai air jeruk, terus sampingnya dibelah-belah, kasih garam, dan biasanya kuahnya nggak banyak. Kemudian bahasa Gayo dediang. Dediang itu artinya jalan-jalan. Jalan-jalan atau tamasa itu artinya dediang. Karing. Karing itu ikan teri. Itu karing. Terus kacang ranting. Kacang ranting itu artinya kacang panjang. Jadi kacang panjang itu dalam bahasa Gayo juga kacang ranting. Benih. Benih, osok, itu artinya hilang. Korong, itu artinya kenyang. Ulape, itu artinya lapar. Ama, itu artinya bapak. Awan. Awan itu bisa berarti kakek, tapi bisa berarti paha, tergantung penggunaannya. Jadi kalau misalnya awan kurik, itu artinya paha ayam. Kemali. Kemali itu sesuatu yang tabu, jadi jangan dibicarakan. Kemali itu tabu. Mongot itu artinya menangis. Kedik itu artinya tawa.
kerudik. Nah, kerudik itu artinya jengkrik. Sesut. Sesut itu dalam bahasa Indonesianya anjing tanah. Itu dalam tanah biasanya besarnya sebesar jangkrik. Kerjanya itu kaki depannya itu agak keras, bisa mengorek tanah. Terus cara menangkap ikan di Takengon. 1. Munekik. Munekik itu memancing. Kalau dulu pancingannya itu pakai tali. Kalau waktu tahun 50-an, karena waktu itu belum ada tali pancing, jadi tali pancing itu dibuat dari serat daun nenas biasanya. Itu disambung-sambung. Terus waktu saya masih kecil, tahun-tahun 50-an, itu kalau mancing itu pakai rambut. Jadi di rambut nenek itu diambil, disambung, terus kasih mata kailnya. Jadi cuman gampang putus. Itu mancing. Terus ada yang disebut dengan tangil. Tangil itu ada pegangannya kira-kira 15 cm. Biasanya dari batang ini apa namanya itu, batang kayu kecil dikasih benang kira-kira setengah meter, dikasih mata kail, terus umpannya biasanya cacing. Itu tangil atau munangil. Biasanya yang kena itu ikan mut. Ikan mut itu ikan lele. Ada juga yang disebut dengan rebetik. Rebetik itu prinsipnya kayak tangil, tapi banyak. Jadi misalnya ada tali agak besar, kemudian diiketin tangil-tangil itu ke tali itu, bisa sampai 20-30 mata pancing. Nanti biasanya itu dipasangnya itu sore menjelang maghrib, nanti dilihat hasilnya pagi-pagi. Itu rebetik. Ada yang disebut dengan didisen. Didisen itu suatu tempat yang dibuat seperti kotak. Biasanya dibuat dari kayu, dindingnya tertutup, dan ini dibuatnya di tempat-tempat yang ada mata airnya di pinggir danau. Karena kalau musim depik, itu depik-depik itu mencari mata air yang dingin. Nah itu biasanya mereka datang berduyun-duyun dan bisa masuk ke dalam kotak-kotak dari papan itu, tapi tidak bisa keluar karena di depannya dipasang wu. Wu itu biasanya dibuat anyaman dari bambu yang ujungnya runcing sehingga dia nggak bisa balik. Kemudian ada yang disebut dengan kekal. Kekal itu dibuat dari labu. Labu itu dibuatin tali yang panjang, kemudian di ujungnya dibuat mata kail,
Biasanya umpannya itu ubi kayu, dan yang kena biasanya ikan bawal atau mas. Terus ada juga yang disebut dengan jangki. Jangki itu dibuat biasanya khusus untuk ikan badu atau ikan gabus. Terus juga ada yang disebut dengan seruwe. Seruwe itu dibuat dari anyaman bambu, kemudian di ujungnya itu ada tempat makanan ikannya. Jadi ikannya itu makan akhirnya masuk ke dalam badannya alat tersebut. Terus ada juga yang disebut dengan luni. Luni itu dibuat dari bambu yang sedang, biasanya dianyam. Jadi bentuknya itu seperti untuk tempat ayam bertelur, tapi agak besar. Kemudian di dalamnya itu dimasukin ranting-ranting kayu kecil supaya ikannya nggak susah keluar. Dan umpannya biasanya dimasukin kelapa busuk dibelah, masukin ke dalam. Terus ada disebut dengan serampang. Serampang itu tombak. Tombak itu matanya 3 atau 4. Dan itu digunakan untuk menombak ikan, terutama ikan bawal. Dan dikerjakan orang terutama malam hari. Jadi malam hari dia pakai perahu, keliling danau, pakai lampu petromak. Begitu ada langsung ditombak. Pakai namanya serampang. Terus ada lagi dengan penyangkulan. Penyangkulan itu pakai rumah. Biasanya dipakai untuk menangkap ikan depik, ikan kepras, atau kadang-kadang untuk ikan bawal. Terus ada juga disebut dengan doran. Doran itu jaring. Jadi bentuk jaringnya ini macam-macam. Ada yang bisa untuk ikan yang agak kecil, misalnya kepras, kawan, relu. Tapi ada juga untuk ikan mujahir, ikan bawal. Jadi lubangnya agak besar. Terus ada yang disebut dengan muneldek. Muneldek itu nggak pakai mata pancing. Ada benang itu dimasukin, diikat cacing jadi bentuk bundelan, masukin ke biasanya di parit-parit di sawah. Nanti ikannya itu kalau ada ikannya dia akan narik dari langsung ditarik, tapi ditariknya agak kuat. Kalau pelan dia lepas. Dan itu biasanya yang kena mut atau ikan lili. Terus ada yang disebut dengan batur. Batur itu tumpukan batu di sungai. Jadi bentukan batu yang banyak seperti gundukan batu. Nanti beberapa bulan itu dipakai jala, jadi ditutupi dengan jala. Kemudian batunya itu dikeluarin satu-satu pelan-pelan, sehingga akhirnya nanti tinggal ikannya yang ada dalam jala tersebut. Terus yang terakhir itu jele. Jele itu sama dengan jala. Jadi jala itu juga ada untuk ikan kecil, ada untuk ikan besar.
Itulah yang agak merusak, yaitu yang pakai tube atau tuba ikan, racun ikan. Itu ini sangat sayangkan, penggunaan ini bisa menyebabkan semua ikannya akan mati. Jadi itu mengurangi produksi ikan. Beberapa ikan di danau Laut Tawar yang sudah hilang itu seperti ikan kawan, hias, jolong, peres, kegaring, ikan pedih, lokot, mut juga udah mulai agak langka. Nah, terus memin juga sudah hampir punah ya, memin. Terus ketor juga udah nggak kelihatan di Takengon itu. Dan ya harusnya bagian perikanan darat itu harusnya mengusahakan perlindungan. Jadi dulu pernah dulu di Une itu dibuat tempat pembenihan ikan mujair waktu itu, kemudian dilepas ke danau Laut Tawar. Dan di daerah Une itu waktu itu tidak boleh menangkap ikan. Nah, tapi sekarang kelihatannya sudah tidak dikerjakan lagi. Ikan yang baru di Danau Tawar yaitu ikan belut, dulu nggak ada. Terus udang juga dulu tidak ada. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi yang juga satu tempat yang hilang di Takengon itu karena penggunaannya beralih ke lebih produktif, yaitu payak ilang. Payak ilang itu di daerah Kemili. Dulu itu sampai ke Tan. Tapi sekarang itu ditimbun, dijadiin Strand 14, terus jadiin pasar sayur-sayuran. Jadi banyak sebenarnya perubahan di Takengon. Cuman yang perlu juga sebenarnya tempat-tempat di Takengon itu dikasih nama gitu ya. Misalnya Dedalu. Nah, di Dedalu itu dibuat plangnya Dedalu. Kesana dikit itu namanya Lukup Cangi. Lukup Cangi itu mangga. Dulu di sana ada mangga besar waktu tahun-tahun 50-an, tapi sekarang udah nggak ada. Kesana lagi misalnya tempat Putri Ijo, di atasnya itu ada pohon beringin tuh, di jagat jalan. Harusnya di sana kasih pelang. Terus ke sana sedikit ada dulu waktu saya masih kecil, namanya itu Lukup Penalam. Itu juga sudah lukupnya, mangganya udah hilang. Harusnya kasih nama pelang sana Lukup Penalam. Terus ke sana lagi sekarang dari dulu ada tempat kayak joyah ya, kayak mersah kecil di pinggir danau, itu tempat orang sembahyang, nelayan.
Di sana ada gua kecil di pinggir danau, itu namanya Loyang Puni. Itu Loyang Puni kalau nggak dirawat lama-lama hilang karena nggak besar, dia kecil. Itu Loyang Puni. Terus kalau kita terus sedikit lagi, di sana ada tempat untuk mandi, tempat bertetanyoran. Jadi dari pinggir danau itu kita ke bawahnya itu melompat, itu sampai ke bawah itu bisa 2 kali tarikan napas tuh baru nyampe tuh. Mungkin sekitar 6-7 meter terjun ke danau. Terus di di Burung Merak Panjang. Di Burung Merak Panjang itu ada 2 gua di sana. Yang pertama dekat Pedemun itu namanya Loyang Kaming. Itu masih kelihatan Loyang Kaming, tapi karena nggak dikasih plang, orang nggak tahu. Terus yang populer itu Loyang Kuru. Ya, Loyang Kuru cukup besar. Dulu pernah ada kenalan saya buat rumah dalam Loyang Kuru itu. Jadi tidur, makan semua di dalam Loyang Kuru itu. Ya seperti orang di zaman batu ya gitu. Tapi sekarang udah enggak. Terus kalau yang di kiri danau itu ada Loyang Sekam yang ada Inen Mayak, patung Inen Mayak. Terus kalau di Isak itu ada loyang juga, namanya Loyang Datu. Nah di Loyang Datu itu bisa mandi kita di sungainya, kalinya itu ada airnya tapi ya kira-kira 20 cm lah airnya itu. Kita bisa mandi, dingin. Dan kalau lihat dalam buku sejarah yang dikeluarkan oleh kebudayaan di Banda Aceh, itu dulu waktu kecil itu tempat mandinya Sultan Iskandar Muda. Karena Sultan Iskandar Muda itu menurut ceritanya itu berasal dari Takengon, anaknya Rejilingi. Tapi apa benar apa enggak, ya itu ahli antropologi lah yang menyelidikinya. Terus itu sementara yang perlu kita ketahui tentang Gayo. Nanti kita akan sambung lagi waktu datang.